Halo, kembali lagi bersama saya di channel Baskara 96. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sloka Bhagavad Gita pada bab atau adhyaya ke-7, yaitu sloka 3. Adapun bunyi sloka dari adhyaya ke-7, sloka 3 adalah: di antara ribuan-ribuan orang, barangkali ada satu orang yang berusaha mencari kesempurnaan hidup. Dan di antara mereka yang sudah mencapai kesempurnaan hidup, barangkali hanya satu orang yang bisa mengetahui kebenaran sejati tentang diriku. Dari arti sloka 3 adhyaya ke-7 ini, bisa diambil makna bahwa dari beberapa orang, bahkan ribuan serta jutaan orang yang sudah saya gambarkan pada papan tulis ini, ada satu orang dari sekelompok atau jutaan orang, ada satu orang yang memang barangkali ingin mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Bahwa bagaimana sih hakikat hidup seutuhnya atau sebenarnya. Nah, kemudian dari kelompok ini ada orang-orang yang memang tertarik akan hal tersebut. Dari orang-orang yang tertarik tersebut, barangkali ada satu orang yang memang benar-benar ingin mengetahui dan bahkan mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa orang-orang seperti ini sangat jarang ditemukan. Karena di zaman Kali Yuga ini kita ketahui bersama bahwa kejahatan atau keburukan lebih banyak ditemukan daripada kebaikan-kebaikan. Nah, di zaman Kali Yuga, orang-orangnya lebih cenderung mengingat makan, tidur, membela diri, dan berketurunan saja. Nah, jarang sekali untuk menggali bagaimana sih hakikat kerohanian dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, dalam suatu kesempatan, Ida Pedanda Madegunung pernah berdharma wacana dan menyampaikan susah. Ada S, U, S kembali, dan A. Jadi, saya di sini menyimpulkan huruf-huruf depan ini supaya gampang diingat, yaitu susah. Nah, apa yang disebut dengan susah tersebut? Nah, yang pertama, S yang pertama, artinya siapa saya sebenarnya. Nah, siapa saya sebenarnya ini meliputi Atman yang ada dalam badan kita. Bahwa memang kebahagiaan itu ada dalam diri sendiri. Kebebasan itu ada dalam diri sendiri. Maka dari itu, tidak jauh-jauh tempatnya. Bahwa Atman ini merupakan bagian dari Brahman itu sendiri. Nah, kemudian U yang kedua, susah, yaitu untuk apa saya di sini. Nah, untuk apa saya di sini? Nah, ini ini mengartikan bahwa tugas saya sebagai manusia apa sih di sini? Nah, maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan dalam dunia ini? Kan kita hanya mengetahui hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, hidup mati saja otomatis tidak ada tujuannya dong. Nah, sama seperti dalam berkehidupan, ada kala kita bekerja, sakit, kemudian ada suka duka. Tentu yang ingin kita capai adalah cita-cita kita. Nah, dalam kehidupan ini, hidup mati, tentu habis hidup dan mati itu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kebebasan atau yang biasa kita sebut dengan moksa. Nah, kemudian huruf yang ketiga yaitu S. Setelah ini saya mau kemana? Nah, ini berhubungan erat dengan U yang kedua. Bahwa, nah setelah hidup mati ini kita mau kemana gitu. Tidak mungkin dong kita hanya dalam lingkaran yang itu saja. Kemudian tidak keluar dari lingkaran tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah A yang terakhir. Yaitu, apa bekal saya untuk ke sana? Ke sana ini kemana maksudnya? Ya, ke pelukan Tuhan atau ke
nirwana, moksa begitu. Jadi bekalnya adalah sering-seringlah berbuat baik. Sering-seringlah mengamalkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Dharma. Manusia-manusia di zaman Kali Yuga ini telah disampaikan dalam Weda bahwa orang zaman Kali Yuga ini mudah lupa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ya, hendaknya mengingat susah ini setiap saat. Baik ketika kita lagi sembahyang, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, ingatlah. Nah, oleh karena itu saya mengambil salah satu kutipan dari Bhagavad Gita. Penjelasannya yaitu di sini kata yang saya beri kotak ini, yaitu orang yang bukan penyembah sulit sekali mengerti hakikat Tuhan. Nah, maksudnya apa? Bahwa namanya saja sebagai bhakta, tetapi dia bukan atau tidak memiliki klasifikasi sebagai seorang penyembah. Karena dia tidak menanamkan rasa bakti itu dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, bakti ini adalah jiwa dari seorang penyembah. Bakti ini adalah jiwa dari seorang penyembah. Maka dari itu, kenapa bakti ini menjadi penting ketika penyembah itu ingin mengerti bagaimana Tuhan sebenarnya. Dan oleh karena itu, dalam penjelasan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada dalam Bhakti Rasamrita Sindhu Mandala 1 Sukta 2 Mantra 234, di mana bunyinya adalah tiada seorang pun yang dapat mengerti tentang sifat rohani, nama, bentuk, sifat, dan kegiatan Tuhan melalui indria-indrianya yang dicemari secara material. Tetapi Tuhan dapat memperlihatkan dirinya kepada para penyembah karena Tuhan menyayangi mereka atas cinta bakti rohani mereka kepada beliau. Untuk mengerti beliau, indria-indria kita mesti dibebaskan dari pengaruh material. Jadi, jangan sampai ada hal-hal material yang membuat kita susah untuk menghubungkan diri begitu. Jadi, kadangkala urusan material membuat kita bingung ataupun marah. Nah, jangan sampai seperti itu. Bebaskan diri untuk mencapai atau mengerti bagaimana hakikat dari beliau. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Silakan kalau yang ingin mau bertanya dapat diajukan di kolom komentar. Terima kasih.